kuliner tidak ada matinya. Ya. Kemudian berikutnya adalah jasa kreatif. Nah, di sini berupa desain grafis, fotografi, dan konten kreatif untuk usaha kecil menengah. Kemudian berikutnya adalah produk digital. Nah, di sini ada contohnya aplikasi, konten online, dan layanan berbasis teknologi. Ya, basis teknologi, aplikasi konten online. Kemudian kunci utamanya di sini adalah mengenali kebutuhan pasar dengan yang nyata dan memanfaatkan keunikan lokal sebagai keunggulan kompetitif, persaingan. Ya, tapi persaingan juga baik. Ya, jangan sampai persaingan itu saling menjatuhkan. Kalau bisa saling dukung. Ya. Tuh. Kemudian potensi lokal bukan hanya tentang geografis, tetapi juga tentang budaya, tradisi, dan keahlian yang telah ada di komunitas kita. Ya. Lanjut. Tuh. Nah, setelah peluang usaha tadi, produk dan jasa kita menggunakan analisis SWOT. Ya. Apa itu SWOT? Yang pertama adalah S-nya strength, yaitu kekuatan. Kemudian W-nya weakness, berupa kelemahan. Nah, kelemahan, ada kekuatan, tapi ada kelemahan di situ. Kemudian opportunity atau peluang. Nah, kemudian selanjutnya adalah T-nya apa? Yaitu ancaman. Ya, itu jadi SWOT itu ada singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity yaitu peluang, dan threat adalah ancaman. Itu. Nah, di sini metode untuk membantu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, ya, yang mempengaruhi bisnis kita. Ya, jadi bisnis itu kita mengacu pada 4 tahap ini. Ya. Metode 5W plus 1H untuk strategi usaha yang matang. Ya. Kerangka kerja di sini 5W 1H adalah alat yang ampuh untuk merancang rencana usaha yang terstruktur dan detail. Ya. Dengan menjawab 6 pertanyaan fundamental ini akan memiliki pemahaman holistik tentang bisnis kita dan dapat mengkomunikasikannya dengan jelas kepada calon investor, kemudian partner maupun tim. Ya. Lanjut. Ya. Studi kasus. Ya, warteg mitra rasa. Ini analisis SWOT usaha kuliner tradisional. Ya, pembagian kelompok. Ya, jadi sini ada sudah kelompok 1, kelompok 2-nya 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, semuanya sudah membentuk kelompok-kelompok, gitu.
Ya, oh ini Pak Joko punya lembaran untuk saya bagikan tiap kelompoknya, nggih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, oke, kelompok 4, oke, kelompok 4-nya, oke, kelompok 5 di tengah, oke. Ya, lembar kerja peserta didik, ya, materi pembelajaran yaitu produk kreatif dan kewirausahaan, kemudian materinya yaitu peluang usaha produk barang dan jasa. Nah, ini untuk kelasnya. Kemudian model pembelajaran problem based learning atau deep learning, ya. Ya. Ya, tuh. Oke. Ya. Sama-sama. Ya. Nanti kerjakan di situ. Oke. Oke. Ini Pak, progres kita bikin. Oke. Nah, ini ada temanmu atau kelompok 3 ini mau memberikan progresnya tentang lembaran kerja. Mau bikin kayak EcoCraft gitu. Ya. Sudah dibikin Pak, nanti kita presentasikan ya. Boleh. Ya. Oke. Ini masih proses, bentar lagi selesai. Oke. Ada. Yang lain? Nah, ini ada kelompok Usaha kuliner. kuliner. Waduh, kuliner apa ya? Snack. Namanya snack apa? Wah, meledak kan? Kayak bom ya? Wah. Snack bom. Ada lagi? Yang sudah? Oke. Ini. Kalau nggak bisa di-spin, kalau di kamar juga nggak apa-apa. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 maju. Saya akan mempresentasikan peluang usaha daur ulang EcoCraft. Perkenalkan, saya Dita Sustawati. Saya Fredis. Saya Sintana Putri. Saya Mati Soleha. Kami akan mempresentasikan peluang usaha yang sudah kami diskusikan bersama, yaitu daur ulang EcoCraft. Yang pertama, kita pakai analisis 5W plus 1H. Yang pertama, ada unsur buat, pertanyaannya adalah produk apa yang dihasilkan dari limbah, seperti tas, dompet, dan pouch dari limbah plastik dan kain pecah. Lalu ada why, mengapa produk ini penting bagi lingkungan? Karena membantu mengurangi sampah, plastik, dan juga kain. Lalu ada when, kapan waktu yang tepat untuk produksi massal, seperti menjelang momen Hari Bumi, pameran sekolah, atau bazar UMKM. Lalu ada where di mana pasar potensial produk
ini di sekolah, pameran daur ulang, dan toko oleh-oleh lokal. Lalu ada Bu, yaitu siapa target konsumen, yaitu ada pelajar, guru, komunitas pecinta lingkungan, dan masyarakat yang peduli dengan gaya hidup baru. Lalu ada How, yaitu bagaimana strategi penjualan dan promosi digital melalui Instagram dan TikTok. Nah, di kedua ada analisis SWOT. Ada aspek dan analisis. Yang pertama ada strength, kekuatan, produk ramah lingkungan dan bernilai edukatif. Kedua ada bahan baku murah dan mudah diperoleh dari limbah rumah tangga. Yang ketiga ada desain unik dan kreatif atau handmade. Nah, kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ketersediaan bahan baku tidak selalu konsisten. Dua, proses produksi manual membutuhkan waktu lama. Tiga, kemasan masih sederhana. Ketiga ada opportunity atau peluang. Yang pertama, tren masyarakat menuju produk ramah lingkungan meningkat. Kedua, dapat bekerja sama dengan komunitas pecinta lingkungan dan sekolah. Yang ketiga, potensi ekspor produk kreatif daur ulang. Nah, keempat ada threat atau ancaman. Produk impor sejenis dengan harga lebih murah, konsumen masih kurang peduli terhadap produk daur ulang. Ketiga, ada biaya pengiriman tinggi untuk produk handmade. Yang ketiga ada desain promosi edukatif ekocraft, pasar luas dan refleksi, ya, bisa kalian berikan untuk scan barcode-nya refleksi. Scan dulu barcode-nya. Udah? Oke. Ya, tadi kita ulas sebentar, ya, diulas sebentar tentang presentasi dari kalian. Tadi kelompok diawali dari kelompok 3, kelompok 2, kelompok 5, kelompok 1. Ya. Ya. Oke. Saya mau tanya, kan tadi kan anak-anak kan presentasinya kebanyakan kayak produk makanan sama minuman. Ya. Kalau menurut Bapak, kenapa sih Pak kok kita itu harus bikin produk itu ya kayak herbal yang sehat buat anak muda itu kenapa? Ya, untuk herbal tadi, ya karena kita sudah tiap hari dicekoki ya, atau konsumsi makanan-makanan yang cukup instan, ya. Jadi ada imbangannya. Supaya ada imbangannya, perlu produk-produk yang herbal, ya, dari alam, ya, seperti apa yang bisa ditanam di kebun, ya, halaman rumah yang masih ada space-nya, ya. Jadi kita jangan meninggalkan tradisi, ya, meninggalkan tradisi yang sudah ada semenjak dulu, ya, mungkin dari nenek, kakek atau sebelumnya, nah itu, ya, supaya tetap terjaga agar apa? Agar kita tetap sehat, ya, jangan sakit-sakitan, ya, sakit-sakitan pasti nanti kalian tidak bisa masuk sekolah, ya, pastinya kena statusnya izin sakit, ya. Kita kan tidak mau kan ya sakit, ya, siapa yang mau sakit, ya, maunya ke sekolah, ketemu sama teman, ya, belajar bersama, kemudian dan sebagainya, ya, itu. kalau menurut Bapak sendiri, kalau misalnya Bapak nih disuruh bikin proposal usaha, kira-kira Bapak mau bikin apa ya? Bapak sendiri pandangan. Kalau saya nanti memang sudah saya laksanakan, yaitu membuat sambal bawang. Ya, pasti kalian pasti suka itu ya. Kalau kata-kata sambal itu, waduh, pokoknya jos lah, ya, sambal gitu ya. Apalagi sambal apa, bledos.
berdosdor gitu ya, atau berdek, nah dan sebagainya. Itu. Pasarnya sambal itu siapa, Pak? Ya, pastinya saya akan membidik pasar di kalangan sekolah dulu. Udah? Kesini Pak, ini LKPD-nya nggak dikumpulin nih. Oh, LKPD-nya, oh ya. Oke, bukan. Permisi ya, Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke. Pak. Oke, siap. Ya, karena tadi presentasinya cukup meriah ya, bagus-bagus. Tapi saya berikan nilai yang maksimal gitu. Oke, kita pembelajaran kita sudah berakhir ya, karena sudah waktunya untuk kalian pulang. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing.